warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reddy Setiawan dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar geologi migas. Tugas ini dibuat di Geologi PT Medco Energi yang berada di Blok South Sumatera Extension atau SSE. Nah, untuk tugas sendiri, yang pertama adalah Basin Sumatera Selatan. Basin Sumatera Selatan sendiri dibagi menjadi 3 bagian yang penting, yaitu geomorfologi dan geologi basin yang berada di Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua adalah tektonik dan struktur geologi cekungannya. Yang ketiga adalah stratifikasi cekungan Sumatera Selatan. Untuk petanya sendiri nanti saya akan berikan seperti di samping. Peta South Sumatera Basin ini bersebelahan langsung di sentral Sumatera Basin. Kemudian yang pertama, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu geomorfologi dan geologi basin Sumatera Selatan. Geologi cekungan Sumatera Selatan atau geomorfologi itu terbentuk karena suatu hasil tektonik yang berkaitan erat dengan penunjaman lempeng Indo-Australia yang bergerak ke utara hingga timur laut terhadap lempeng Eurasia yang relatif diam. Untuk cekungan ini dibagi menjadi 4 bagian atau 4 subcekungan oleh Pulau Bono pada tahun 1984, yaitu yang pertama adalah subcekungan Jambi, subcekungan Palembang Utara, dan subcekungan Palembang Tengah, serta subcekungan Palembang Selatan. Yang kedua adalah tektonik dan struktur geologi cekungannya. Untuk tektonik yang berada di Sumatera Selatan ini strukturnya yang sering dijumpai adalah cekungan Sumatera Selatan ini terdiri dari lipatan, sesar maupun kekar. Lipatan itu memperlihatkan orientasi barat laut tenggara yang melibatkan batuan berumur Oligosen dan Pleistocene. Ya, ini menurut Gever dan kawan-kawan pada tahun 1986. Sedangkan sesar yang ada merupakan sesar normal dan sesar naik. Sesar normal itu biasanya itu dengan pola kelurusan barat laut tenggara yang dimana tampak berkembang pada runtuhan batuan berumur. Nah, batuan ini biasanya itu Oligosen maupun Miocene. Sedangkan struktur dengan arah umum timur laut dan barat daya atau barat selatan dan barat timur terdapat pada sekuen atau batuan berumur Pliocene. Sesar biasanya itu berarah ke barat laut tenggara, kemudian ke timur laut barat, barat daya dan selatan, terus barat ke timur. Dijumpai pada batuan berumur Pleistocene dan kemungkinan merupakan hasil peremajaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah stratifikasi cekungan dari yang berada di Sumatera Selatan. Stratifikasi daerah cekungan yang pada basin Sumatera Selatan ini atau yang berada di Sumatera Selatan secara umum dapat dikenali dengan yang namanya megacycle atau daur besar, yang terdiri dari suatu transgresi yang mengikuti regresi. Formasi yang terbentuk selama transgresi dikelompokkan menjadi kelompok analisa formasi talang akal, formasi batu raja, dan formasi gumai. Kelompok Palembang diendapkan selama fase regresi, formasi air, formasi muara enim, dan formasi busai. Sedangkan formasi lemat dan older lamat diendapkan sebelum fase transgresi. Yang selanjutnya adalah menurut stratifikasi cekungan Sumatera Selatan menurut De Koster pada tahun 1974 dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kelompok pratersier formasi dan formasi lahat 7 dan formasi batu raja. Untuk formasi lahat 7 ini itu langsung berada batu ini langsung berada di daerah lahat, dan formasi batu raja ini itu formasi batuan yang berada di batu raja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.